Perkenalkan, nama saya Hibzul Hakalamuddin dengan NIM 4413110060 dengan kelas Teknik Rekayasa Konstruksi Kapal 5 malam, kelas malam 5B. Berikut lambang atau simbol. Ada sigma, epsilon, modulus elastisitas, modulus geser, delta, pi, n, gamma, dan tau. Baik, langsung saja pada soal pertama. Sebut sebuah plat bar pengikat atau tribar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 tambah 0,5 D. D ini dimasukkan dengan angka 2 terakhir pada NIM, kilonewton. Material baja karbon E sama dengan 200 gigapascal. Dimensi penampang lebar B sama dengan 60 mm. Tebal 8 plus 0,1 D mm. Dan panjang buku gekleng L sama dengan 500 mm. Tegangan normal rata-rata sigma sama dengan PA. Tegangan normal epsilon sama dengan sigma per B atau modulus elastisitas. Pertambahan panjang delta L sama dengan epsilon L. Apakah kondisi aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal? Aman atau tidak? Berikan alasan dan singkat. Ditanya A. Tegangan normal rata-rata sigma sama dengan PA. B. Tegangan normal epsilon sama dengan sigma per modular elastisitas. Tambahan panjang delta L sama dengan epsilon L. Apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan tekan 140 Pascal? Aman atau tidak? Berikan alasan yang singkat. Baik. Diketahui gaya tarik P sama dengan 20 plus 0,5 D kilonewton. Sama dengan 20 plus 0,5 kali 60 kilonewton sama dengan 10 plus 30. Dan hasilnya adalah 50 kilonewton. Modulus yang E sama dengan 203 Pascal sama dengan 200 dikali 10 akar 9 Pascal. Lebar B sama dengan 60 mm dikonversikan ke meter. Hasilnya adalah 0,060 meter. Tebal 8, 8 plus 0,1 D itu 60 mm. Sama dengan 8 plus 0,1 kali 60 mm. Itu jadinya 8 plus 6,0 mm. Dan hasilnya adalah 14 mm. Lalu kita konversikan lagi ke meter, yang hasilnya 0,014 meter. Panjang ukur L sama dengan 500 mm. Kita konversikan kembali lagi ke meter, yaitu 0,500 meter. Tegangan izin. Tegangan izin yang ada di sini
yaitu 140 megapascal atau sama dengan 140 kali 10 akar akar 6 Pascal. Baik, penjelasannya A. Luas penampang. A sama dengan B kali T sama dengan 60 mm kali 14,0 mm sama dengan 840 mm persegi. B. Tegangan normal rata-rata sigma. Sigma sama dengan P per A sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 Newton sama dengan per 840 mm persegi. Hasilnya adalah 59.520. Maaf, 59,5238 kali 10 akar pangkat 3 Pascal. Dan hasilnya adalah 59,5 megapascal. Selanjutnya, C regangan normal sigma sama epsilon. Regangan normal epsilon. Epsilon sama dengan sigma per modular elastisitas sama dengan 59,5 dikali 10 akar pangkat 6 Pascal per 200 kali 10 akar 9 Pascal. Hasilnya adalah 0,000297619 tanpa satuan. Selanjutnya pertambahan panjang delta L. Delta L sama dengan epsilon kali L sama dengan 0,00029761 kali 0,500 meter. Maaf nih, ada iklan sedikit. Sebentar. Dan hasilnya adalah 0,01488809 meter. Delta L, selanjutnya delta L sama dengan 0,149 mm. Kondisi keamanan. Di sini tegangan yang terjadi pada kibar yaitu sebesar 59,5 megapascal. Sedangkan tegangan izinnya yaitu 140 megapascal. Maka di sini masih tergolong aman dikarenakan tegangan yang terjadi masih terbilang cukup kecil dari tegangan izin dari sebuah galangan tersebut. Oke, selanjutnya nomor 2, jelaskan tentang kurva tegangan, regangan dan aplikasinya. Di industri perkapalan, kurva tegangan regangan dan aplikasi di industri perkapalan. Kurva tegang regangan sigma epsilon. Kurva tegang regangan adalah
grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan sigma dan gaya persatuan luas yang dikarenakan pada satuan material dan regangan epsilon perubahan panjang persatuan panjang awal yang dihasilkan. Kurva ini diperoleh dari uji tarik material dan merupakan karakteristik fundamental yang menentukan sifat mekanik material tersebut. Tahapan kunci kurva, daerah elastis. Hubungan tegangan dan tegangan bersifat linear. Hukum Hooke berlaku. Jika beban dilepas, material kembali ke bentuk awal. Batas dari daerah ini adalah batas proporsional dan batas elastis. Titik lulu atau yield point tegangan ini di mana material mulai mengalami deformasi permanen atau elastis tanpa peningkatan beban yang signifikan. Ini adalah kekuatan lulu eh, kekuatan lulu sigma. Aduh, maaf. Kita selanjutnya daerah elastis material mengalami deformasi permanen. Kekuatan tarik maksimum atau ultimate tensile strength atau disingkat UTS, titik tegangan tertinggi yang dapat ditahan material sebelum leher atau necking mulai terbentuk. Titik patah atau fracture point, titik di mana material benar-benar putus. Aplikasi industri perkapalan, kurva sigma epsilon sangat penting dalam desain dan fabrikasi kapal karena menentukan pemilihan material yang tepat untuk struktur kapal. Aduh, ini. Pemilihan material lambung, pemilihan material lambung. Di sini pemilihan material material lambung baja untuk lambung kapal harus memiliki kekuatan lulu yang memadai untuk menahan beban operasional atau gelombang muatan tanpa deformasi permanen dan kekuatan tarik maksimum atau UTS yang tinggi untuk mencegah kegagalan. Misalnya baja AH36 atau DH36 sering digunakan untuk kapal besar. Sifat mekaniknya divalidasi melalui kurva sigma atau epsilon. Perhitungan kekuatan struktural. Data seperti modulus Young digunakan untuk menghitung defleksi dan landutan balok dan part kapal. Manajemen kelelahan. Kurva ini memberikan data awal untuk analisis kelelahan dan ketahanan retak yang sangat penting karena struktur kapal terus-menerus mengalami beban siklik di laut. Selanjutnya desain struktur tahan banting atau crash impact. Energi yang diserap oleh material hingga titik patah adalah kriteria penting untuk memilih material yang dapat menahan tumbukan, misalnya tabrakan. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal terakhir. Clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 plus 0,4 D
Ini merupakan dua angka terakhir NIM saya, yaitu 60 kilo Newton. Diameter pin sama dengan 12 plus 0,1 D milimeter. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal. Sifat material baja pin E sama dengan 200 gigapascal, rasio Poisson V sama dengan 0,29, ambil G sama dengan E per 2 plus V. Diminta tegangan geser rata-rata pin, peregangan geser rata-rata, dan bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel 100 megapascal. Oke, di sini diketahui gaya vertikal P sama dengan 15 kali 0,4 D kilonewton sama dengan 15 plus 0,4 kali 60 kilonewton sama dengan 15 plus 24 kilonewton, dan hasilnya adalah 39 kilonewton. Diameter pin D sama dengan 12 plus 0,1 kali 60 milimeter sama dengan 12 plus 4,6, dan hasilnya adalah 14 milimeter. Lalu kita konversikan ke meter, hasilnya 0,018 meter. Yang modulusnya E sama dengan 200 gigapascal atau 200 kali 10 akar pangkat 9 Pascal. Rasio Poisson NU sama dengan 0,29. Tegangan geser izin yaitu 100 megapascal atau 100 kali 10 6 Pascal. Pin bekerja pada geser tunggal. Oke, ini jawabannya A. Luas panjang geser Pi per 4 kali diameter pangkat 2 sama dengan Pi per 4 18,18 milimeter pangkat 2. Dan hasilnya adalah 25 2 254.004 maaf 254.469.000 milimeter persegi. B. Tegangan geser rata-rata tahu sama dengan P per A sama dengan 39 kali 10 akar pangkat 3 N per 254,469 milimeter persegi, dan hasilnya adalah 153,261 kali 10 akar pangkat 3 Pascal, dan hasilnya adalah 153 megapascal. Selanjutnya C modulus geser I sama dengan E per 2 1 plus N hasilnya 200 kali 10 akar pangkat 9 Pascal per 2 1 plus 0,29 dengan 200 kali 10 akar pangkat 9 Pascal per 2,58, dan hasilnya adalah
7,75193 kali 10 akar pangkat 9 Pascal. Hasilnya adalah 7,751 gigapascal. Di regangan geser rata-rata atau gamma. Gamma sama dengan tau per G dengan 153,26 kali 10 akar pangkat 6 Pascal per 77,51 kali 10 akar pangkat 9 Pascal, dan hasilnya adalah 0,00197701. Ah, dan kondisi keamanan. Tegangan geser yang terjadi pada pin bracket hoist adalah 153 MPa, sedangkan tegangan geser izin adalah 100 MPa. Maka kondisi keamanannya adalah tidak aman, dikarenakan tegangan geser yang terjadi lebih besar daripada tegangan izin. Baik, berikut adalah penjelasan dari tugas saya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengerjaan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.